masuklah ke dalam Kristen yang disebutkan oleh Yesus. Di mana, Cok? Kan saya udah membantah tadi ya, saya udah jawab. Ya, cara membedakan ajarannya di agama. Gitu. Iya. Mana ada semua agama ajarannya sama. Kalimatnya masuk agama di situ mana? Apa? Kalimatnya masuk agama Kristen di situ di mana? Cara membedakan murid kan kata Yesus gitu. Jadi kan semua bangsa muridku. Jadi yang sudah murid bersatu. Saya tambah lagi ilmu Anda, saya tambah lagi akal pikiran Anda, biar Anda. Apa itu? Jadikan mereka muridku. Jadi baptislah mereka, dengar dulu, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu poinnya ya. Dan janganlah kau pergi ke bangsa lain selain bangsa dari Bani Israel, domba-domba yang tersesat. Diutuslah 12 murid. Yohanes termasuk. Ayat berapa? Ya, Lukas termasuk. Itu Matius 10, saudaraku. Itu Matius 10. Ayat? Matius 10 ayat 1. Coba cek. Sampai satu perikop itu. Yesus mengutus 12 muridnya. Itu nomor 5 sepertinya. Ya, dari awal aja. 5 dan 8 itu. Iya, biar dia tahu juga ayat pertamanya bahwa perikopnya apa sampai ke bawah. Ya sudah, oke. Nah, coba baca, besarkan suaranya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Wow. Ya kalau gua baca panjang banget 40 ayat. Oke, langsung ke pasal 4-nya aja, saudaraku. Pasal 4. Pasal 4. Iya, bacalah ayat 4. Enggak usah banyak kali cerita. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, terus 5. 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam orang Samaria. Oh, udah. Yang saya tanyakan sama Anda, masih pertanyaan yang sama. Di mana di situ dikatakan masuklah ke agama ini? Cepat pakai Bible ya, pakai data Bible. Saya pakai data Bible. Iya, mana ada tanya berbunyi masuklah dalam agama ini, mana? Masuklah dalam agama ini. Bos, saya udah katakan tadi. Bagaimana cara membedakan murid dan gak murid? Yang saya tanyakan gini, ya, saudaraku. Kalau yang ditanyakan adalah kepala, jangan yang kau jawab ekor. Yang diidentifikasi adalah kepala, yang kau jawab adalah ekor. Pertanyaannya kan, kenapa agama Kristen ada gitu kan? Gua jawab. Bukan. Salah. Bukan itu yang saya tanyakan. Karena untuk membedakan. Jangan lari-lari. Bukan itu yang saya tanyakan. 200 orang mendengarkan. Yang saya tanyakan di mana Yesus menyatakan masuklah ke dalam agama Kristen. Loh, ada. Mana? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu menjadikan muridnya. Itu artinya menyuruh. Itu menjadikan muridnya, bukan masuk ke dalam agama. Pertanyaan gua, emang bisa Kristen nggak dibaptis? Kutanya, itu memasukkan dia menjadikan seorang murid, beberapa murid, banyak murid, bukan agama. Yang saya tanya agama. 222 orang mereka mendengarkan. Ya, jangan santai dong, jangan santai. Bukan santai, Anda tidak santai. Anda ada nggak orang Kristen yang nggak dibaptis? Jawab gua. Tidak ada kaitannya baptisan dengan. Kok ada? Artinya Tuhan menyuruh. Baptisan itu adalah masuk Kristen itu. Saudaraku, baptisan itu adalah hukum aturan yang diperintahkan oleh Yesus. Agama itu adalah suatu wadah, tempat dari hukum tersebut. Yang saya tanyakan kepada Anda, di mana Yesus berkata, agama juga membedakan mana murid, mana nggak murid. Kristus. Lah itu. Ini yang disebut dengan makanya saya katakan tadi, jangan dulu ke konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan sudah pasti babak belur Anda. Ini aja ketika saya tanyakan di mana di dalam Bible menyatakan Yesus berkata masuklah di dalam agama Kristus atau agama Kristen atau agama yang direkomendasikan oleh Paulus. Ada. Baptislah mereka. Ada. Itu bagaimana? Soal pembaptisan. Di mana di kalimat menyebutkan agama di dalam sana, saudaraku? Kalau orang Kristen mana nggak dibaptis? Itu kan Tuhan Yesus nyuruh kan? Betul nggak? Saudaraku. Baptislah mereka tuh kalimat suron atau enggak? Saudaraku. Enggak. Dengar ya. Jawab gua.
Apakah baptislah mereka itu kalimat suruhan? Dengar. Ya, Ketika jangan Anda kau tuh bertanya, aku boleh bertanya dong. Ketika Anda menyamakan baptisan itu sebuah agama, ketika Katolik juga dibaptis, Kristen juga dibaptis, Advent juga dibaptis, Saksi Jehovah dibaptis, saya tanyakan di antara itu mana yang benar? Lah Kristen. Sama-sama baptis loh. Loh, Sama-sama kan ada baptis namanya loh. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kristen semua tuh mereka. Bagi Protestan Tritunggal, Advent, Saksi Jehovah adalah sesat. Bagi Katolik Tritunggal bukan mengambil pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Yang saya tanyakan, kalau itu dasarmu adalah baptisan, saudaraku, ya, Betul. sama-sama mereka itu dibaptis. Yang saya tanyakan, mana agama yang benar? Oke, gue jawab boleh nggak? Jawab, silakan. Oke, berarti gue bantahkan bahwa Yesus merekomendasikan tuh ada. Mana datanya? Baptislah mereka tuh kalimat suruhan nggak sih? Itu, Pak. Iya, pembaptisan itu Kalimat mereka suruhan nggak? ada. Bukan kalimat Oke. suruhan atau bukan? Iya, oke. Kalimat suruhan ya. Iya. Artinya Yesus menyuruh siapapun mau jadi muridnya harus dibaptis, betul? Ya, betul. Oke. Orang Kristen semua dibaptis, betul? Jadi betul. Artinya Yesus merekomendasikan Kristen, betul? Tidak. Oh. Yang disuruhnya baptis, bukan agama. Betul. Saya tanyakan, kalau itu dasar. Nanti kamu sepakat dengan saya. Gini, VP. Kalau dasarmu, Apa bedanya agama A sama B pengajarannya? saudaraku, Betul kan? Saudaraku, gini, kamu sepakat sama saya nggak? Beda agama Saudaraku, A dan B benar. adalah pengajarannya, betul? kalau itu dasar Anda bahwa baptisan menunjukkan suatu agama yang benar, yang direkomendasikan oleh Yesus, Saksi Jehovah juga dibaptis, Advent juga dibaptis, Katolik juga dibaptis, Tritunggal juga dibaptis. Yang Oke. saya tanyakan kepada Anda, dari sekian yang saya sebutkan, mana agama yang direkomendasikan oleh Yesus? Dan mana agama yang benar? Saya jawab dua-duanya. Jangan dipotong, oke? Jawab. Kalau Anda bicara murid, ada juga murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Makanya Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Jawab. Yudas, saya tidak tanya Yudas. Saya tidak tanya Yudas. Saya nggak sebut Jawab. nama. Saya nggak sebut nama. Nah, Jadi kita pahami dulu, oke? Perbedaan murid nggak dan murid, oke? Kita bedakan dulu perbedaan murid dan nggak murid. Ya. Di dalam murid, apakah ada penyatatan? Ada. Selesai. Itu jawabannya. Yang saya tanyakan, di mana di dalam Bible Yesus berkata, masuklah dalam agama Kristen atau Kristus? Bukan soal pembaptisan. Pembaptisan adalah perintah hukum, aturan. Agama adalah suatu wadah untuk aturan tersebut. Yang saya tanyakan kepada Anda, ketika Anda mendasarkan bahwa baptisan adalah sebuah menunjukkan agama yang benar, Advent juga dibaptis, Saksi Jehovah dibaptis, denom-denom lain dibaptis, Tritunggal dibaptis, Katolik juga dibaptis. Yang saya tanyakan, apakah semua agama itu rekomendasi Yesus? Saya udah jawab. Kalau Anda mengatakan agama itu Membedakan semua murid dengar, kalau dan semua nggak Anda murid. mengatakan itu adalah rekomendasi Yesus, bagi Tritunggal, ya, Katolik itu, bagi Katolik Tritunggal itu tidak membawa pengajaran yang benar dari Yesus. Itu satu poin. Bagi Saksi Jehovah, kalian itu bidah. Sama-sama dibaptis loh. Saya sudah Makanya jangan katakan. dasarkan itu baptis adalah menunjukkan sebuah agama. Yang saya tanyakan pada Anda, di mana data Bible menunjukkan Yesus berkata, masuklah dalam agama tersebut. Ataupun kalau Anda menyambungkan baptisan itu dalam sebuah agama, Yesus berkata, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan masuklah dalam agama Kristus atau Kristen. Simpel kan, saudaraku? Simpel sekali. Saya Ya, jawab boleh. mana datamu dari tadi? Simpel. Lah, Di saya mana jawab boleh. berbunyi yang saya tanya? Kristen menyuruh baptis itu yang nyuruh Kristen atau nyuruh Yesus? Aduh, langsung ke poinnya. Kalau Ya, saya uji. tadi Saya kamu uji. bilang rule. Saya uji. Peraturan. Gini Oke, saya loh tanya. kalau namanya berdiskusi, saya ajari Peraturan. kau ya. Gini jawabnya. Saya tidak Berdiskusi. melenceng Saya dari ajari tadi. Anda. Saya ajari Anda dengar. Oke, gimana? Ustadz Zulkifli. Monitor Ustadz Zulkifli. Waduh, Ustadz nggak tuh? Oke, ya, nggak apa-apa. Ustadz Zulkifli, monitor. Saya mau tanya.
Di mana di dalam Al-Quran menyebutkan Tuhan itu esa? Qul huwallahu ahad. Simpel kan? Ada datanya disebutkan. Saya tanya sama Vivi, di mana di dalam Bible menyebutkan Yesus berkata, masuklah dalam agama Kristen atau Kristus? Ya, pagi banyak lah. Kalau bicara agama itu beda. Ya, Bentar lah. Cuma Cepet. menyeru. berarti ngapain kau beragama kalau Yesus kau mengaku menyeru. pengikut Kristus, saudaraku? Iya, makanya ajakan Yesus itu ikutlah aku, dan itu banyak tulisannya. Iya, gini. Ajakan untuk mengikut Yesus, artinya Kristen kan pengikut Yesus, itu seruannya. Yang saya tanya, saudaraku, Kristus itu membawa hukum-hukum, aturan Bapaknya. Dia hanya penyampai firman. Ya, dia Kristus belum bukan mengatakan aturan, agama. makanya Dulu. pahami. Dia belum Kau mengatakan. salah definisi. Dengarin dulu. Dia belum mengatakan agama apapun. Kalau memang Anda berasumsi ada berkata bahwa agama disebutkannya, tunjukkan kepadaku Yesus berkata agama Kristus atau agama Kristen. Udah. Silakan Yesus tunjukkan. menyeru, Saya tidak butuh makanya. asumsi. Baru kau berasumsi Yesus berangkat dari data Anda. Yesus menyeru, ikutlah aku. Makanya tertulis pada Yohanes 1:43, Yohanes 12:26, Lukas 18:22. Artinya pengikut Yesus, Pak. Itu artinya Kristen. Mengikuti Yesus. Yesus berkata, ikutlah aku. Ikuti Iya. aku bertuhan yang esa. Tidak lain, tidak bukan, hanya Coba dia baca. pencipta langit dan bumi. Dengarin dulu. Dengarin baca dulu. Yohanes dengarin dulu. Yohanes 1:43. Kok kau jadi Dengarin ngajari dulu. Bibel? Dengar. Kau baru Dia baca berkata- semalam. dengarin. Dia Mana berkata- ngerti kau apa-apa Dengar. Dia berkata di Yohanes Oh, jadi 4. kau yang ngajari. Diam Kau dulu. seharusnya bertanya. Dia berkata di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 1:43 baca. Diam dulu. Yesus Kau ngatur, berkata, kau nggak tahu apa-apa. Bibel baru Bapa baca itu- semalam. Dengar. Bapa atau Theos itu adalah roh. Dan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Berarti kita menyembah dia dalam posisi roh yang benar. Oke, roh yang benar apakah berdaging dan bertulang, saudaraku? Itu ajaran Yesus. Roh itu kau tahu artinya? Roh itu artinya kehidupan, memberi hidup. Mampus Makanya kita. hidupmu. Gimana? Coba definisikan Saya roh tanya dulu. sama Anda, jawab Jangan dulu. mampus. Roh itu berdaging atau Definisikan. tidak? Definisikan. Roh itu, oke, saya ikuti roh itu adalah kehidupan. Yang saya tanya, roh itu berdaging atau tidak? Tidak berdaging, makanya Bertulang itu roh atau itu tidak? Diam dulu. Bertulang atau tidak? roh itu disamakan dengan pikiranmu. Makanya kau belajar saya banyak, tanyakan, Adik. roh itu berdaging, Roh itu bertulang, adalah berdarah atau pikiran tidak? manusia, pikiran yang memberi kehidupan. Yang saya tanyakan, saudara. Artinya benarkan dulu kehidupanmu. Lain-lain. Benar. Yang Ya saya kok tanyakan. gimana sih kau ini? Aki, yang saya tanyakan, roh itu berdaging, bertulang, berdarah atau tidak? Tidak, roh itu abstrak. Yesus berdarah, bertulang atau tidak? Roh itu abstrak. Yang saya tanya, Yesus Pada berdarah dirimu, atau pada tidak? diriku, pada Yesus diri manusia, berdarah, bertulang, berdaging atau ada tidak? yang abstrak. Makanya disebut Saudaraku, firman telah menjadi saudaraku. manusia. Saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Sebentar, Bang. Bang Itu Kimen. yang disebut abstrak. Oke. Sambung, Sebentar Bang Kimen. Ustaz Baik, Zulkifli. siap. Jangan dulu ke itu cepet. Sebentar kau ke tentang Yesus itu roh atau daging. Saya mau kembali itu kepada diskusi kita itu yang pertama. Jasmania. Kalau di dalam sebentar. Kalau disebut enggak biar aku jelaskan Iya, dulu. bentar Kau dulu. bertanya, bisa aku jelaskan. Sebentar saya bertanya kepada Anda, oke? Sebentar. Saya mau kembali ke topik diskusi tadi. Gini. Kalau di dalam Islam Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat itu mengikuti beliau. Mengikuti beliau dengan artian mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Oke, itu satu. Poin yang kedua, dari mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengajaran itu, syariat itu, hukum itu? Nah, dari Allah. Contoh gini. Ini bukan contoh. Nabi Muhammad selain beliau adalah manusia, beliau adalah plus wahyu. Beliau mendapatkan wahyu dan diberikan mukjizat. Oke? Makanya dia berbeda.
kenapa banyak pengikut-pengikutnya Rasulullah sampai dengan sekarang ini? Yang pertama, karena dia membawa ajaran sama dengan yang ada di dalam Bible. Apa yang dikatakan Yesus? Tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran itu. Artinya dia jalan untuk sampai kepada Bapa, dan apa yang dia bawa itulah yang benar. Apa yang kemudian yang dia Jadi katakan? kebibel kau. Iya, Nggak ngerti kau sebentar bibel. Jangan Cepe, kebibel. sebentar. Ah, Cara diskusi itu habiskan dulu saya, kau baru nggak- Anda Kau menanggapi. lompat pagar. Yo, Jelaskan sebentar, saja dulu saya ajaran mau Muhammad Anda tadi. menanggapi Jangan lompat setelah pagar. Bang Boy, kalau dia masih membantah, turunkan dulu, baru dinaikkan lagi. Oke? Sebentar, saya belum selesai. Oke, mantap. Nah, yang kemudian, inilah hidup yang kekal itu, dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, saya kembali ke Al-Quran. Saya kembali ke Islam. Oke. Alaikum bis sunnatin wa sunnatin khulafa'ur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Bukan berarti Rasulullah adalah Tuhan, dan juga bukan Rasulullah itu membawa suatu agama yang dia buat sendiri. Tidak. Dia adalah manusia plus wahyu, yaitu hadis dan Al-Quran. Itu yang harus dipahami. Nah, di dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman dan mengkonfirmasi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 3, Inna dina innallahil Islam. Satu-satunya agama yang dirodoi, yang diberkahi, dan yang disetujui, yang divalidasi hanyalah Islam. Dan kalau ada orang-orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, ayat ini turun di Haji Wadah setelah Rasulullah berumur 60 tahun. Apa yang dikatakan di situ, saudaraku? Telah hari ini kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatmu kepadaku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Islam sebagai agamamu. Yang jadi pertanyaan di sini, kalaulah memang yang dikatakan tadi oleh Bang Vipi adalah Yesus menyuruh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, itu bentuk tuntunannya. Tapi yang ingin jadi poin pertanyaan adalah, di mana validasi tentang kekristenan itu sendiri menjadi suatu agama, menjadi satu ajaran yang fundamental, yang diakui secara mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi bahwa itu adalah agama dari Yesus itu sendiri. Itu yang harus dipahami dulu. Sementara Kristen itu ada setelah Yesua HaMasyiah terangkat ke langit. Di mana? Di kisah para apostolos nomor 11. Pada saat Paulus dan Barnabas menuju ke Antioquia, dari situlah kata Kristen disebut, artinya pengikut Kristus. Nah, bagaimana bisa ditemukan validasi tentang Kristen ini sebagai agama, sementara Yesus sudah terangkat ke langit setelah Kristen ini ada? Anda memang benar, Kristen itu pengikut Kristus. Yang mengatakan siapa dulu? Yesus atau Paulus? Kalian mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus, saudara Kristen? Itu yang ingin saya cari pertanyaan dan poin yang dimaksud oleh Bang Jimen. Di mana bentuk validasi diakui dari Yesus itu sendiri, masuklah engkau ke dalam Kristen, dan Kristen telah aku ridhoi. Ada enggak? Itu. Udah terlalu Silakan. panjang, makanya perbedaannya Ya, seperti silakan ini. ditanggapi, Kekristenan silakan. itu, ajaran Kristus, ajaran Yesus itu mengatur individu manusia. Ingat, individu manusia. Makanya dia berbicara ikutlah aku, karena pada individu manusia itu ada aku. Itu pengertian pengajaran Yesus, mengatur individu, menguasai individu sendiri, membenarkan individu sendiri masing-masing. Makanya ada kata-kata tadi,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya setiap orang-orang atau penganut Kristen, itu akunya harus menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi orang lain. Artinya seperti itu, mengatur cara hidup pribadi, menguasai hidup pribadi, bukan menjadi sekelompok, bukan aturan kelompok. Artinya ini aturan individu, mengikut yang aku tadi. Ikutlah aku siapa? Aku Yesus yang sudah mengosongkan dirinya, menjadikan aku Bapa, meletakkan aku Bapa di dalam hidupnya. Seperti itulah pengikut Kristus. Hal ini tidak ditemukan pada ajaran agama lain. Artinya ada sosok yang menempatkan Tuhan, yang menempatkan pencipta Bapa itu di dalam dirinya. Diri Yesus itu tidak dianggap dirinya lagi. Aku Yesus itu tidak ada, yang berkuasa itu hanya akunya Bapa tadi. Meletakkan yang ilahi ke dalam aku setiap manusia. Ini ajaran yang berbeda dari yang lain. Yang kalian pahami hanya sekte, kelompok, grup. Bukan seperti itu ajaran Kristus. Kita potong dulu saudara Ki, itu terlalu panjang kali, tidak berdasarkan data. Jadi tadi tidak berdasar data, diam gimana sih? dulu. Tadi VP saudara Anda berkata seperti mana VP tadi? Oh tadi dia keluar nantang Udah saya. turun. Assalamualaikum. Iya, makanya pahami itu dulu. Agama itu sebenarnya mengatur pribadi manusia, pribadi individu manusia. Bukan Ya, jangan mengatur dulu cepet. kelompok Diam. secara kelompok. Itu fungsi Saudara, agama. Diam dulu. Jadi Ini kalau bukan kalian gereja. dari Ini bukan gereja. Diam dulu. Kita data by data, back to Bible. Ya, pendetamu selalu mengatakan Bentar dulu back ya. to Bible. mengandalkan kekuatan kelompok, Back to tidak Bible. Weh, mengan- akhi, saudaraku tercinta dan terkasih, back to Bible. Bentar dulu 100. Cepet, bentar cepet. Enggak, back to Bible, kau aja nggak paham Bible. Gimana kamu back to Oke. Bible? Ada tamu. Ya. Ada tamu sebentar. Ya, Nopek. Ada yang mau disampaikan? Nopek. Ya turun gaji dulu ya. Saya mau menaikkan kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Pak? Oke, makasih banyak ya. Oke, lanjut. Oke. Boleh saya sedikit ikut? Ya, sebelumnya Ki, saya mau subuh juga. Sebelum itu saya hanya meluruskan perkataan Vivi tadi, dikatakannya bahwa perintah membaptis itu adalah tentang untuk masuk dalam suatu agama. Mari kita lihat di dalam Bible. Selalu katakan back to Bible. Di Makanya udah perikopnya. gak ada lagi sama aku Ya aja. nggak apa-apa. Ini untuk dibawa, Bahas oten dibawa. aja. Bahas Masih ada aja oten-oten yang agama menggunakan itu, akal. agama itu Saudaraku, untuk diam kepentingan dulu. Anda tadi kelompok ngomong, atau saya tidak untuk potong. kepentingan individu. Anda tadi Orangnya ngomong. udah nggak ada lagi. Kenapa Anda? Kenapa tantrum Anda? Saya kan hanya menjelaskan. Sabar Anda. Bukan Ya, orangnya di dalam ada lagi. diam Bahas aja dulu. fungsi agama mengatur Iya, kelompok tidak masalah. atau Kalau mengatur Anda tidak individu. Iya, sabar. Kenapa Anda tantrum ini? Cepet. Iya, kenapa Anda Takut tantrum? sekali Kenapa? Anda dengan kebenaran ya. Santailah. Santai, iya. Kan, nah, jadi saudaraku yang 358 di bawah, baik oten-oten yang di bawah, tadi VP mengatakan bahwa itu baptisan itu perintah untuk masuk dalam agama. Mari kita lihat di Bible. Apakah itu perikopnya, apakah itu adalah nasnya? Nasnya perintah untuk memberitakan Injil, bukan masuk dalam suatu agama. Dan lihat narasinya saudaraku ya. Karena pergilah, jadikan semua bangsa-bangsa muridku, baptislah mereka dalam atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu atau Immanuel senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sana tidak ada perintah untuk masuk dalam suatu agama. Berarti VP berbohong, menipu, mengotak-atik perkataan firman Yesus. Itu satu poin. Kedua saudaraku, sabar saudaraku, sabar. Pelan-pelan saudaraku. Mari kita lihat, kan dikatakannya ajarkan mereka ajaran yang telah kuperintahkan. Apa ajaran Yesus yang telah diperintahkan oleh Yesus? Mari kita lihat di mana ya. Itu di Yohanes 4 ayat 24.
Ya, ini dia. Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak berdaging dan tidak bertulang dan tidak berdarah. Berarti Tuhannya tidak berfisik. Yang disembah itu tidak berfisik. Ketika kau mentuhankan Yesus, Yesus itu berdaging, berdarah, bertulang. Itu tidak masuk dalam pengajaran Yesus. Makanya dikatakan Yesus nanti pada akhirnya, engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena Bible berkata, ajaran Yesus adalah menyembah dalam bentuk yang tidak bisa kau lihat, yang tidak berdaging, yang tidak bertulang. Justru Yesus sendiri yang mengajarkan. Jadi saya hanya menyampaikan hal demikian. Bisa dilanjutkan nanti Ustaz Zulkifli. Saya mau subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Adon. Kalau saya menarasikan begini, di Lukas 9:27 ya. Itu kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Begitu ya. Nah, kerajaan Allah apakah sudah datang? Belum kan? Ya gitu. Orang-orang yang hadir pada saat itu apakah masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Iya, belum mati. Murid-muridnya sudah mati apa belum? Sudah. Begitu. Satu-satunya orang yang masih hidup sampai hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup sampai hari ini? Mazmur 91:16. Kok bisa lari ke Mazmur? Iya. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana? Matius 4:6. Kenapa bisa di situ? Karena iblis mencoba Yesus. Kata iblis, "Hai Yesus, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk pada batu." Begitu. Dan iblis saja tidak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala agama. Ini iblis, tapi tidak berhasil. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:30, "Aku memang harus pergi, sebab penguasa dunia itu telah datang. Dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dan iblis tak sedikit pun berkuasa atas diriku." Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret dan sebagainya, ditelanjangi, ditombak, itu Yesus apa bukan? Tentu saja bukan. Karena Kemana iblis bahasan kalian ini? Enggak, aku potong dulu. Kemana bahasan kalian ini? Enggak Bentar. paham, kau lompat-lompat kemana-mana. Kalau mau belajar bertanya. Nanti sampai ke situ Enggak, juga. kalau mau belajar bertanya, jangan lompat ke sana kemari. Sebentar. Nanti juga sampai ke situ. Jadi dengarkan dulu ya. Bibel Kalau aja tidak- kau nggak paham. Kau cepet. Diam dulu lah kau. Kalau tidak Enggak paham dengarkan, ini, lompat-lompat kemana-mana. makanya dipahami dulu ya. Saya dengarkan dulu. Karena iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun, kata Yesus. Berarti bukan aku. Yesus itu berkata ya. Yang disalib berarti yang terkutuk di atas tiang salib. Itu bukan aku. Itu jelas. Mazmur 91 nomor 16. Apa kata Tuhan? Dengan panjang umurkan aku, kenyangkan dia dan angkat. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini termasuk saya dong. Dan ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti kedua kalinya menurut Yesus di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa semua metode yang dilakukan oleh penginjil, oleh gereja mengatakan Yesus yang datang kemudian di dalam mimpi mereka para murid tadi bertemu dengan Yesus bla 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 bla, segala macam itu bukanlah Yesus yang asli, tapi Yesus yang asli
Yesus yang asli nanti ketika dia datang boleh dibaca dalam pengakuan Yesus itu sendiri di mana? Di Matius 24 nomor 30. Apa yang tertulis di sana? Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jelas. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias itu bukan Yesus. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu bukan Yesus. Yang datang keluar dari kubur. Makin liar kau ini. Bentar, Bang. Perjumpaan dengan Paulus dengan Ananias itu Yesus kedatangannya sudah 2 kali. Ini menurut Bentar, Bang. Kristen. Bentar, Kedatangan Bang. pertama itu berupa lahiriah. Dengarkan Enggak, dulu, kau ya. Dengarkan dulu. tanya Dengarkan kau dulu. kalau nggak paham bertanya. Kedatangan Dengarkan pertama dulu. Belum selesai, Bang, ya. berantakan gimana mau Alah, Enggak berantakan kau ini. Coba perbaiki dulu atau bertanya kau gitu. kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah kepada seluruh dunia, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Sampai situ kan tadi itu jelas bukan Yesus. Jadi yang kalian sembah selama ini selama 2000 tahun bukan anak Maria. Mari dengarkan saya ya, bentar. Apa kata Yesus akan datang penyesat yang memakai kata Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagi Bani Israel juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia. Oke. Galatia 1 nomor 12. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan kata Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah iblisnya. Itulah antikristusnya. Keulangi. 2 Yohanes nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, iya paman, yang datang kepadamu ketika kau mengajarkan ke-13 kitab itu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 11-12. Aku menerima bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Sekali lagi 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu dalam bahasa Yunani itu adalah planos. Planos itu definisinya meluas, yaitu antikristus, pembohong, penipu alias iblis. Siapakah penjahat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Itu adalah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu Paulus. Coba kau campakkan dulu teksmu itu. Jangan kau berargumen kau dulu. Campakkan teks-teks Bentar, Bang. tulisanmu itu. Selesaikan dulu, Kalau Pak. membaca nggak jelas kau ini. Aduh, masa enggak jelas, Bang? Itu udah jelas, Bang. Iya kan? Iya, jangan kau baca, berargumen aja kau gini. Artinya gini, kau memahami Oke, itu. bentar ya. Bentar ya, aku potong bentar. Saya sapa dulu tamu. Paro-paro. Aduh. Izin ku turunkan ya. Berat sekali HP ku. Iya, lanjut. Link bantu link. HP ku error ya. Lanjut. Iya, jangan membaca. Supaya anak-anak aja membaca. Argumen aja kau. Artinya gini, pemahamanmu tentang kedatangan itu yang kedua kali tadi. Pertama itu kedatangan secara lahiriah, telah lahir anak. Artinya anak manusia secara jasmania itu kedatangan pertama. Yang kedua kedatangan secara non-visi, yang batinia, yang spirit, yang bukan jasmania kepada Paulus. Itu kedatangan kedua. Yang lahir datang dari siapa? Itu kedatangan pertama. Yang kedatangan pertama itu adalah jasmania. Yang kedatangan kedua berupa batinia. Itu dua esensi, dua sisi kedatangan. Makanya pahami itu dulu.
Nah ini nih. Biar pelan-pelan belajarnya. Maksudku kalau nggak tahu bertanya, jangan baca teks ditulis apa itu? Bang, kalau tidak baca, misalnya salah bagaimana? Ya tulisanmu juga salah, berantakan itu tulisanmu itu. Entah dari mana. Berarti kau kutip bibelmu itu. salah. Bibel Iya, yang Tulisan berarti bibelmu iya. salah. Tulisannya salah itu. Tulisan apa? Itu bibelmu Yang yang kau salah. tuliskan Nomor 7. itu Bang, saya narasimu baca tadi ya. salah tulisanmu. Sebentar, Bang. Gimana nih Oten ini? 2 Yohanes nomor 7, siapakah di saat itu, bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, yang paman, yang datang kepadamu ketika kau mengajarkan ke-13 kitab itu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 11-12, aku menerima bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Makanya kalau kau berbicara Galatia di situ tidak ada jasmania lagi, momennya itu bukan jasmania, momennya spiritualisme, batinia, bukan jasmania daging lagi. Itu momennya kalau kau berbicara Galatia. Ini Makanya belum pahami selesai. yang lahiria, pahami yang batinia. Harus pahami itu dulu. Apa yang mau dipaham? Apanya? Apanya yang mau Ya dipaham? pahami yang lahiria, pahami yang batinia. Gini, Makanya Yesus yang lahir, Yesus yang tunggu. berjalan bersama murid, Tunggu. dia memilih murid. Dia itu jasmania yang kalian pahami. Lalu kalian harus memisahkan tulisan Paulus, di mana dia momen perjumpaannya itu secara spiritualisme yang bukan darah dan daging, tidak makan ikan goreng, tidak tertidur, Yang tidak makan menyusu. gini, yang makan ikan goreng itu roh atau Makanya ini daging? pemahaman sederhana, artinya manusia Cepet. Yang makan ikan goreng itu roh atau daging? yang kalian pahami itu daging. Jawab dulu. Yang makan ikan goreng itu roh atau daging? Daging. Daging. Yesus bangkit pada saat itu, lalu menemui muridnya. Para muridnya berteriak, hantu. Daging atau roh? Daging. Nah terus? Sentuhlah daging ini. Yang mana yang kau katakan roh? Yang mana? Artinya yang mana gini? Yang mana yang kau katakan roh? Dengan Paulus berupa cahaya. Oke. Cahaya. Iya. Cahaya. Apa yang dikatakan di situ? Cahaya apa daging? Terang itu bukan Cahaya. daging. Ada suara terdengar. Apa yang terdengar dari suara itu? Apa yang dikatakan? Cahaya itu apakah daging? Cahaya itu apakah terang? Jawab. Iya, apa yang dikatakan di Bantah situ? dulu, Ini kalau bantah dulu. kita mau membenarkan ayat ini, mencret kau. Bantah dulu, cahaya itu daging atau tidak? Pertanyaannya, itu yang datang Cahaya itu hanya bukan cahaya, daging. tapi tidak diketahui itu siapa. Pertanyaan gini, Aku kalaulah ini itu Yesus, itu Yesus. Mana sih? Saya tanya Anda, Yesus yang itu kau Yesus. aniaya. Iya, Makanya kau itu Yesus. belajar. Enggak, saya tanya, Kisah itu para Yesus. Rasul 9 itu menuliskan, Saya tanya Anda, itu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, menurut kau itu Yesus? Kok menurut aku tekstual ini kok menurut aku? Iman kau, Kisah para menurut Rasul iman 9. kau, yang gini, menurut Kisah kau yang dikatakan, yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damsik itu Yesus. Kisah para Rasul 9 baca. Iya, Akulah Yesus. saya tahu, saya Bukan tahu ayat itu Yesus. menurut tekstual. Kenapa kau ragu? Saya tanya Anda, Tekstual kenapa kok Anda ragu? Gimana sih Iya, kau ini? sekarang saya tanya, itu Yesus atau bukan? Yesus ini tekstual. Kau bisa Yesus. membaca nggak? Oke, Atau kau buta baik. huruf? Terdengar Atau jahiliyahnya kau dari ini? cahaya terdengar dari Kok cahaya ketawa itu. kau ini? Akulah Yesus yang telah itu engkau tekstual aniaya. jelas. Oke. Gini, pertanyaan saya, kedatangan Yesus yang bertemu sudah Paulus itu tekstual kedatangan aja kau pertama bantah. atau Gimana kedatangan kedua ini? itu? Oi, itu kedatangan pertama atau kedatangan kedua? Kedua, Kedatangan kedua. iya yang dipahami sebagai non jasmania. Kedatangan kedua, bro. Kalau kedatangan kedua, berarti Anda menentang Bibel Anda. Anda tahu? Hah? Oi.
Kok kau pula yang ngajari aku? Saya Justru ajari kau- Anda supaya aku Anda ngajari cerdas. nih. Kalau Gini, Anda gini, gini. kalau Anda Pemahaman mengatakan manusia- kedatangan kedua artinya itu kiamat. Kedatangan kedua Tahu kau, itu kalau bersifat kedatangan kedua, batiniah. kiamat. Dek, kau nggak nanti ditanya arti kiamat, kau nggak mengerti. Apa arti kiamat? Waduh. Apa arti kiamat? Jangan kau giring saya, nggak bisa kau Apa giring. arti kiamat? Zulkifli TV nggak bisa kau Apa arti giring, kiamat? nggak Apa bisa arti kau kiamat? giring saya, Kalau nggak kau- usah Karena kau kau tidak- berbicara di situ. Karena Sekarang kau saya tanya, minim. kalau kau ingin membenarkan Mana ngerti yang kau bertemu kiamat dengan apa? Paulus adalah Yesus, sekarang begini, di mana Paulus menganiaya Yesus? Di mana? Di mana? Oi, Maksudnya gimana? Karisteng, oi di Ini kan mana? Sudah. Iya, Sudah- di mana sudah kau Paulus baca tadi, menganiaya kan? Yesus? Hah? Saya Sudah tanya kau baca Anda, di tadi mana? Kisah para Rasul 9 sudah kau baca? belum? Iya, saya tahu. Terdengar dari balik cahaya itu. Saulus, Saulus, akulah mengapa engkau aniaya aku? Ya Ha? sudah, Pertanyaannya. itu tekstual. Iya, pertanyaannya. Kalau kau Itu ingin membenarkan pengakuan. ayat ini, saya tanya Anda, di mana Paulus menganiaya Yesus? Itu sudah pengakuan. Yang teraniaya sudah mengakui. Ketawa. Itu gimana pengakuan sih kau ini? Yesus atau pengakuan Paulus? Tekstual. Tekstual. Woi, tekstual woi. Ini bukan masalah tekstual. Itu pengakuan Paulus atau pengakuan Yesus? Jadi Kutanya kau. gimana kau ini mau diskusi berbasis data Nggak atau bisa, hanya nggak omong-omong? bisa kau nipu, woi, nggak bisa Kok kau nipu. omong-omong kau ini? Itu perkataan Paulus atau Kita perkataan tekstual Yesus? aja. Nggak ada masalah Kita- tekstual. Gini, Masalah tekstual kita- yang harus kita cari poinnya di situ perkataan Yesus atau perkataan Paulus. Kita berbasis tekstual di situ Kau tidak lagi ada kesana perkataan kesini, lagi. timur barat selatan utara, musim Oh, rambutan, wayanglah kau. musim durian. Apa kau ini? Wayanglah kau di situ. Sok-sokan kau tahu-tahu Bibel. Allah. Mewayang Lebih lah kau baik di situ. kau panggil pendeta tidak kau, suruh paham. naik di asal Kita kau tahu aja Cepe, berdialek. pendeta Ngerti nggak kau kau aja berdialek? mencret ku buat. Oh gimana kau berdialek aja kita dua? Pendeta Budi Asali kau aja mencret ku buat. Apalagi Gak kau. usah kau bawa-bawa orang lain, yang ada aku di sini. Nah, pertanyaannya begini, kau aja nggak paham Bibel, bawa-bawa konteks. Sekarang begini, Gimana kau dalam- gak paham Bibel? Justru kau yang gak ngerti apa-apa dari tadi. Nanti Oke, ku tanya saya tes kiamat, Anda kau nggak ya. mengerti. Saya tes Anda. Oke, saya tes Anda ya. Saya tes. Udah dari tadinya kau tes aku, gak Oke, ada saya yang kau tes. sanggup Di mana apa-apa. Kau gak mengerti Paulus rupanya. menganiaya Yesus? Di mana? Saulus, akulah Iya, yang di kau mana? aniaya. Kan sudah kau Oke, baca itu. di mana? Artinya, Di mana Paulus menganiaya secara Yesus? tekstual. Bro, kalau secara Yesus tekstual, sudah kalau Jadi memang berbasis itu firman apa yang kita ini ingin kau diskusi? benarkan, di mana Paulus menganiaya Jadi mau Yesus? Di berbasis mana? apa kau diskusi? Saya tanya Anda di mana? Jangan kau giring saya. Zulkifli cuma TV tidak bisa kau giring, Bung. berdasarkan Zulkifli TV nggak apa? bisa kau Teks. giring. Berbeda dengan Muslim yang lain, nggak bisa kau Cuman modal giring. congor. Ku kejar terus kau sampai ke Ya, Golgota. cuma modal congor tanpa Sampai sudah ke ditampilkan. Oke, modal congor. Oke, baik. Sudah ada ditampilkan Sekarang data. jelaskan ini pada tidak terima. saya. Saya nih, Pak. Sekarang kau jelaskan pada saya di mana Yesus dianiaya oleh Paulus. Kalau kau ingin membenarkan kisah para apostolos nomor 9 di mana? Ya di situ. Di situ di mana? Di situ di mana? Jangan di mute. Kalau Di takut situ di jangan mana? di-mute. Host, jangan dia di mute. Di mana? Jangan di mute, santai Iya, aja. di mana? Di mana? Akulah yang kau aniaya. Itu Oke. perkataan tulisan Dia berkata Yesus. begitu. Pertanyaan saya, kapan Paulus menganiaya Yesus? Kapan? Secara tekstual yang teraniaya sudah mengakui hal tersebut itu. Secara Kenapa kau jadi tekstual. ini? Berarti Paulus menganiaya Yesus secara tekstual. Tekstual. Gigi nenekmu kiper. Iya, secara tekstual ada pengakuan hal tersebut. Yang kita pengetahuan Bro, kita jangan hanya kau pengetahuan nipu-nipu. tekstual. Karena kita tidak Cepe, dalam peristiwa aku tersebut. mantan Kristen. Tidak bisa kau nipu saya. Tidak bisa. Paulus saja tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Apa yang dikatakan Paulus? Aku sudah dipilih oleh firman Tuhan sejak dari kandungan. Apa yang dikatakan Yesus? Para penyesat-penyesat itu berasal dari kandungan-kandungan ibunya. Paulus penyesat.
Kok Paulus penyesal? Aku yang dipilih. Mana ada Paulus di situ? Aku yang dipilih. Paulus berkata, aku sudah dipilih Ya sudah, sejak dari aku. kandungan ibuku. Paulus berkata begitu. Kalau dia sudah dipilih sejak dari kandungan ibunya, ngapain dia mengkhianati orang yang mengikuti Yesus, dan kenapa dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang dikatakan Yesus, saudaraku, ini kalau saya runtut. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Bahkan tidak ada satu titik, bahkan satu iota pun, bahkan yang terkecil, tidak akan ada yang dihilangkan dari hukum Taurat. Pertanyaannya, Paulus berkata, dengan matinya Yesus, hukum Taurat telah dibatalkan. Pertanyaan kedua buat Anda. Mana ada dalilnya itu? Asal ngomong aja kau. Makanya baca Bibel. Makanya katanya kau paham. Katanya kau paham Tekstual Bibel kita ya. kau. Iya, tekstual kita. Emang Katanya dalilnya? kau paham Bibel. Oi, Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? kau berlawanan dengan mualaf. Saya Mana tantang dalilnya? Anda, sepaham apa Anda Modal dengan congor Bibel? aja Sepaham kau pun. Anda. Modal congor. Ini Mana Bibel yang dalilnya? saya katakan. Mana dalilnya? Dengan matinya Yesus. Paulus mana? berkata, dengan matinya Yesus di kayu salib, Mana hukum dalilnya? Taurat Biar ku buka dibatalkan. di sini. Biar ku buka Pertanyaannya, atas kamu dasar tercongor. apa Paulus mendiadakan hukum Taurat? Atas dasar apa? Hah? Kok modal congor? Mana dalilnya? Modal congor apa? Modal congor apa? Modal Ah, congor dalilnya, apa? dalilnya, Modal dalilnya. congor saya atau Anda? Di dalam Ulangan 7. Mana ya, ulangan belum ada Yesus di situ. Tuhanmu berkata, perjanjian Kau- kekal Tuhan tidak ada tidak Yesus di situ, akan di Ulangan. dia ubah sampai kepada beribu-ribu keturunan. Oke, itu satu. Dan yang kedua, Tuhanmu berkata, wahai Abram, telah hari ini Yesus kugantikan Ulangan. namamu sebagai Dek, Abraham. belajar kau dulu. Belajar kau Dan sama dari aku. keturunan engkau akan kujadikan bangsa-bangsa itu menjadi bangsa yang besar, sampai ke keturunan-keturunanmu, agar aku menjadi Tuhan Allahmu yang kekal, dan keturunan-keturunanmu akulah akan menjadi Allah mereka, dan dari mereka lah akan kubuat perjanjian Gila, kau kekalku. nggak ngerti Di kau. dalam Mazmur Kau bahas Yesus, kau bawa 89, di dalam kisah Mazmur Musa. 89 ayat Kau 3, bawa lagi dia Daud. mengatakan, apa yang keluar Kau letakkan lagi Daud dari di mulutku Mazmur. tidak akan aku ubah. Berantakan kau ini semua ini. Woi, Kau bawa Mazmur Daud, kau bawa Ulangan Musa. Gimana kau ini? Di dalam Tawa Mazmur kau. 89. Mazmur Di dalam tulisan Mazmur Daud. 89, Tuhan Tulisan kau Daud berkata, apa yang keluar dari bibirku, mulutku tidak akan Kacau aku kau ubah. ini. Lalu Modal congor aja. Lalu ini. urusan apa Paulus mengubah? Woi, Paulus Tuhan. Hah? Modal congor kau. Kisah Paulus Yesus Tuhan. kau bawa Modal ke kisah congor kau Musa. yang modal congor. Dari tadi kau Masuk modal ke kisah congor. Daud. Nggak ada kau, nggak ada. Makanya aku Bukan bilang levelku ngerti kau. kau. Pakai bawa pendeta kau, suruh naik di komal ini, ku tunggu. Bahas Yesus, bahas kau Ulangan, kisah Musa, bahas Kelas kau Daud, jemaat kau kisah macam-macam Mazmur. kau. Pendeta kau aja mencet. Hanya jangan kau Saya buat apa cuma kau? Kau nggak paham, ku ajari. Gitu. Kau paham kau? Kalau kamu Saya belajar. yang sementara mengajari Anda. Ini bahas Anda tahu Yesus, itu? kau bahas kitab Ulangan Musa, kau bahas kitab Mazmur Sekarang Daud. begini, oke. berantakan Sekarang kau ini. begini. Kalau kau ingin membenarkan kisah para apostolos nomor 9, pertanyaannya simpel, Bung. Jawab dengan data dan dalil atau sejarah. Di Kenapa mana kau Yesus apostolos kau bawa Ulangan tadi barusan, apostolos kau bawa lagi ke Mazmur. Di mana Berantakan Paulus kau ini. menganiaya Yesus? Di mana? Kita cerita rambut, kau cerita bulu kaki, nggak Apa nyambung kau lah. ini? Makanya kacau ini kau ini. kalau ingin menguji tentang teman-teman Islam, salah room. Kok kuji? Justru kau yang mau kuajari, nggak ada aku menguji, aku mengajari kau. Kau mau ajari saya? Kau Iya. mau ajari saya? Hah? Bahasa Kau mau ajari apostolos, saya? masuk ke Ulangan Musa, 10 masuk ke tahun Daud, saya di Mazmur. Kristen, saya paham apa yang ada di dalam Bible itu. Sekarang kutanya kau ya. Apalah kau masuk Islam, bagus kau sekarang masuk saya tanya Freemason kau. Aku uji ya. Aku uji Bagus ya. kau masuk Illuminati kau. Kalau Sekarang kayak gininya kuuji kau ya. Tapi itu baru Sekarang kalau diterima kuuji kau. sepaham IQ-mu apa kau berapa? Bible. Sepaham apa kau Bible. Kuuji kau.
Kau Oke? yang mau kuajari kok, kau yang Kau yang kuuji, Bung. Kau yang ingin kuuji di sini. Bahasa Yang pertama, apostolos Yesus, atas kau bawa dasar apa ulangan, udah Paulus? berantakan ini semua Atas ini. dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Hah? Oi. Tahu kau hukum Taurat itu apa? Alah, kau nanya balik lagi kau. Aku Iya. tanya kau hanya Ngerti balik nggak kau. Biar, kalau kau nggak ngerti, biar kuajari apa itu hukum Eh. Taurat. Hukum nggak usah kau. Saya bisa ajari kau itu, bisa. Sekarang kutanyakan kau, atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Hah? Nanti kau nggak Atas ngerti hukum dasar Taurat itu apa. Yang mana atas hukum dasar Taurat itu, apa coba? Paulus membatalkan hukum perjanjian kekal Tuhan? Atas dasar apa? Ya hukum Oi. Taurat itu apa aja, coba sebutkanlah. Allah, Coba kau dulu. ini Ngerti nggak malah kau? nanya orang nanya rambut, kau nanya rambut ketek. Apa kau ini? Ngerti nggak kau Taurat itu apa? Nanti kau membatalkan Taurat, nanti nggak ngertinya kau Nggak ini. usah kau kemana-mana, nggak bisa kau giring saya, nggak bisa. Hanya belajar dulu. Kau Taurat yang itu belajar, apa? Bung. Kau yang belajar. Dari pertanyaanku saja, kau nggak bisa jawab. Apa? Pertanyaanmu apa dari tadi? Apa yang- Apa yang kau apa yang- pertanyakan dari tadi? Sekarang kutanya, atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Jawab. Apa dulu? Kita runut dulu. Apa hukum Taurat yang kau tahu? Tahu nggak Apa? kau hukum Taurat itu apa? Nggak usah kau hukum Taurat itu apa? Nggak usah. Kau jawab sama saya. Atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Oi, Karisteng. Hah? Dasar apa? Dasar doktrin, dogma, iblis. Dasar apa? Oi, Kau bertanya apa itu hukum Taurat? saya bertanya pada Anda. Iya. Saya bertanya pada Anda. Saya bertanya sekarang. Hah? Dasar apa? Malah ketawa pula kau. Apa hukum Taurat? Coba kau jelaskan dulu hukum Taurat. Coba. Ai, orang bertanya dia malah nanya balik. Sekarang kau sementara mempertontonkan kebotolan kau. Aku ini paham Bibel, silakan bertanya. Kutanya kau, nggak ada jawab, mencret pula kau. Ketawa pula dia, bah. Ya ketawa yang dihadapi anak TK yang ketawa lah, nggak nyambung. Oke, anak TK. Ya jawablah pertanyaan dari anak TK. Kan anak TK, jawablah. Ya, dibatalkan. Apa yang dasar dibatalkan? apa? Dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Woi. Taurat itu ditujukan kepada suku bangsa, keturunan. Dasar itu apa? ethnic religion. Itu ethnic religion. Agama Jangan yang kau berbicara ditujukan tentang ethnic religion pada saya. Gimana sih kau ini? Mau diajari Mister kau makanya Mister belajar. Sinaga, mute Mister Sinaga, mute. Mute. Belajar kau dulu. Pasien berikutnya ini. Hah? Pasien berikutnya ini. Itu Pasien berikutnya. Diam dulu. artinya, Sebentar ethnic kau religion injili itu kau ya. agama yang khusus kepada suku bangsa tertentu. Apa yang Taurat kau jawab ditujukan ini? kepada Musa. Kau tahu nggak itu? Taurat itu Apa? ditujukan kepada Apa? Musa, diberikan Apa? kepada disebut dengan ethnic religion. Ethnic Artinya religion. hanya Sekarang suku begini, bangsa kalau itu tersebut diturunkan yang kepada Musa, Kau diajari dulu, bentar dulu gua ajari kau ini. Kenapa kitab Musa masih kalian pakai? Kenapa? Biar kuajari kau ini. Nah, kenapa kitab Musa Ya, masih kau makanya pakai? Kalau kuajarin. Mau nggak kalau kau seperti kuajari? itu, kenapa? Hah? Kenapa? Mau nggak kau kuajari? Kau ajari kau aja botol. Mau mengajari saya? Itu agama. Agama yang apa? Diturunkan secara Diturunkan kepada turun siapa? temurun. Diturunkan kepada siapa? Klan. Hah? Pada klan suku bangsa Klan apa? tertentu. Klan apa? Disebutlah suku bangsa Israel. Sekarang Kau begini. belajar. Jangan nggak mau Oke, kau diajari. Kau saya mengajar ikuti nggak itu bisa. ya. Belajar Saya kau ikuti nggak itu. ngerti. Gimana kau Baik, ini? saya akan ikuti itu. Saya akan ikuti 5 kitab Musa. Tanak atau Torah yang dikatakan 5 kitab Musa. Pertanyaannya, kenapa ada di kitab kalian? Kenapa? Makanya kau harus pahami 2 aspek Kenapa? tadi. Kenapa ada di kitab kalian? Kuajari kau dulu ini. Oke. Kau nggak mau kau Apakah kuajari. kemudian di dalam kitab Musa? Maka nggak ada kecerdasan dari tadi bicara. Apakah ada di dalam kitab Musa tentang Yesus? Ada? Hah?
Ada. Di mana? Tapi Di mana? berbicara Di mana? tentang Woi. esensi, bukan berbicara Di mana? tentang Nggak usah yang esensi. kau Di mana? Aku pahami, tanya kau. Gimana sih kau ini? Di mana Kau diajari, kau Yesus? bisa nggak kau Di diajari? di dalam Taurat. Di mana? Kau nggak bisa kau diajari, kau aja bicara. Di mana? tadi. Di mana? Aku adalah Aku aku. Aku adalah aku. Ya. Aku adalah aku. Gigi kau nenekmu kiper. Aku adalah aku. Makanya Yesus berkata, Sok-sokan kau. akulah terang dunia. Itu esensi. Akulah terang dunia. Tidak Itulah merujuk. Makanya kau firman. belajar. Belajar kau. Sebentar. Kau turun nanti kau belajar. Buka ulang itu yang dikatakan Kau mau dengan diajari, Torah kau atau nggak 5 kitab bisa. Musa. Kau baca di situ. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Yang ada Tidak nanti ada, Septuaginta Paman. yang kalian Tidak ada. pakai Tidak ada. sebagai Kau perjanjian baca, baru, sebagai kau baca perjanjian baru Kejadian 1 yang diterjemahkan ayat kemudian 3. ke dalam bahasa Tunggu, biar Yunani. Kau ajari kau ini, kasihan kau nanti. Ku ajari kau. Nggak ada ilmu kau. Ajari. Baca Apa? Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Kejadian- Elohim jadilah terang, maka terang itu Yesus. jadi. Elohim Kita itu Yesus. berbicara tentang Hei, firman. Elohim itu Yesus. Hah? Firman. Enggak, kutanya Yesus. Elohim itu Yesus. Berfirmanlah. Elohim. Berfirmanlah. Elohim. Sekarang Iya. kutanya, siapa yang berfirman? Siapa? Siapa yang berfirman? Gimana kau siapa yang berfirman? Elohim. Yang kau katakan di situ Elohim merujuk pada siapa di situ? Yesus. Firman itu di situ Nggak letak usah kau lompat-lompat. kecerdasan, Nggak di usah situ kau. letak ucapan. Tidak usah kau lompat Biar sana kau ajari kau sini. ini firman, Karena dari tadi apa itu narasi firman. kau buyar. Narasi kau buyar. Ya. Ngerti kau Narasi apa kau itu buyar. firman? Firman Nggak ngerti ada, nggak nggak kau? ada. Firman-firman. Artinya kau menolak, diajari menolak terus dari tadi. Gimana kau mau Elohim cerdas tidak ini? merujuk kepada Yesus. Kalaulah di situ yang dikatakan Yesus, Aku bukan saudaraku, merujuk kepada Elohim, orang merujuk Yahudi kepada tidak firman. tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan bahkan Mesias. Aku Tahu merujuk kau? ke firman, bukan merujuk ke Elohim. Gimana kau ini? Apa kau lompat-lompat ini? Saya tanya, di mana Yesus tertera di dalam kitab Musa di mana? Hah? Firman. Firman apa? Ngerti kau nggak arti firman? Coba, ngerti nggak kau arti Kau firman? nanya lagi kau firman. Kutanya kau, di Biar kau mana nggak- dari tadi kau Yesus? nggak tahu apa-apa, Di mana definisi apa-apa kau Yesus? nggak tahu. Di dalam kitab Musa, Kiamat di mana? nggak mengerti. Di mana? Ini kutanya lah kau. Di mana? Di mana? Firman. Apa firman dari tadi kau firman? Ya firman nyambung kau ini. firman itu esensi Firman itu apa? sebenarnya. Firman itu esensi sebenarnya. Firman tidak diciptakan. Firman itu perkataan. Kau tahu? Waduh. Firman itu perkataan. Firman apa tadi perkataan? Perkataan. Firman itu perkataan. Atas dasar Tahu apa kau? itu dia berkata-kata itu? Nah, makanya kau kutanya di mana Yesus tertulis di dalam kitab Musa di mana? Kau nanya firman apa? Firman Yesus. Iya. Enggak, definisimu dangkal. Gini, Saya jadi biar tanya, aku firman ajari. itu Yesus. Firman itu kalau kau sebut Firman itu Yesus. berarti Siapa? Tuhan itu nggak ada bedanya sama burung biu. Apa kau bilang ini? Firman itu Yesus. Kalau kau sebut firman hanya Apa? perkataan. Jawab dulu. Burung beo. Jawab dulu. Firman hewan itu Yesus. burung beo. Firman itu Yesus. juga bisa berkata-kata. Artinya Firman kau di itu sini Yesus. sedang Kutanya kau. memahami sesuatu yang Apa ini dangkal. orang ini dari tadi ini? Nah, Makanya mokoknya kau aku ini nggak mau kau diajari. Nggak Biar kau usah kau ini. ajari saya. Nggak usah kau Bagaimana ajari saya. Nggak usah kau ajari saya. Saya kembali lagi ke topik awal. Atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Definisimu firman aja berantakan kau bicara agama. Gimana kau ini? Makanya diajari. Pertanyaan kalau mau saya, diajar. Nggak pertanyaan apa-apa, sudah saya, tua juga diajari nggak apa-apa. pertanyaan saya, Jangan malu kau. pertanyaan saya di mana Paulus bertemu Yesus dan atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Jawab. Nggak usah kau kemana-mana. Kau terbang sana sini Hukum kayak Taurat itu berlaku bagi ethnic religion, makanya pahami kau itu dulu. ethnic Itu religion agama. yang gini, ethnic gua cari kau religion dulu, kau itu aja ditujukan bicara. kepada siapa? Kau Ethnic menjelaskan nggak religion bisa. itu ditujukan kepada Diajari siapa? nggak mau. Ethnic religion yang kau katakan itu ditujukan kepada siapa? Oi, ditujukan kepada siapa? Oke, boleh. Kau ini nggak meresap lagi kau ini. Tinggal Ditujukan dibuang aja, kepada dibakar. siapa? Taurat Ya, itu, bentar, hukum bentar. Taurat yang kau katakan ditujukan kepada siapa?
Boleh sebentar saya potong? Ya. Ya Pak Dian, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dian. Ya, kau Dian. nipu-nipu sini Cepe, nggak bisa kau nipu. Pak Dian. Bukan kau diajari Apa? nggak bisa. Diajari apa? Kau mau mengajari juga nggak mengajari bisa. saya Jadi ke kau ini jalan ibarat yang Kenlap, itu nggak bisa- yang nggak sesat. bisa Nggak meresap mau saya. lagi. Nggak mau saya. Sesat kau, Bukan biar gua sesat. ajari kau ini. Sekarang Justru kau terlalu kutanya, dangkal hukum memahami Taurat hal-hal ditujukan tersebut. kepada siapa? Hei, hukum Taurat itu ditujukan kepada siapa? Kalau aku ikuti analogi kau, ditujukan kepada siapa? Makanya aku bilang tadi itu. Nggak usah bersifat makanya. agama. Jawab aja. Jawab. Ditujukan kepada siapa? Hukum Taurat itu? Suku bangsa agama tertentu. Siapa Makanya aku suku? tadi, Siapa? Gimana sih kau nih? Siapa? Mau dijelaskan kau siapa? Siapa? Hei. Hukum agama siapa? Siapa? Makanya kau diajari bisa sih diajari kau. Ini Nggak mau kau nggak jawab, tahu kau kan? siapa yang ngajari kau ini. Kepada Makanya siapa? Kau ajari kau di sini. Kepada siapa? Hei, kepada siapa? suku bangsa tertentu. Hukum Taurat disebutlah ditujukan suku bangsa. kepada suku bangsa siapa? Siapa aku tanya kau? Israel. Makanya aku jelaskan Israel. begini. Makanya aku ajari. Israel mantap. Makanya disebutlah itu. Yesus religion. berkata, aku hanya diutus kepada Makanya domba-domba Bani Israel yang itu sesat, bersifat- yang hilang, bersifat yang ethnic religion. Jadi artinya ketika manusia dengan keturunan di luar suku bangsa tersebut udahlah kau terjebak tidak bisa dengan narasi kau sendiri. Kau terjebak dengan narasi kau Kalian sendiri. di luar suku Hukum bangsa Taurat Israel ditujukan tidak bisa kepada bangsa mengadopsi, Bani Israel, maka jelaslah bisa yang mengambil, dikatakan oleh Yesus. bahkan Ya aku hanya mengimani diutus kepada domba kakek Bani moyang Israel dari suku yang bangsa tersesat, bukan kepada Karisteng. Iya makanya di luar suku bangsa Makanya, tersebut tidak akan makanya, bisa mengimani. Ini nggak tertib ini. Ini mengajar nggak bisa, diajari pun nggak bisa ikut tawa. Kalau kau masih kau udah. Nggak bisa kau nipu-nipu kau di sini. Nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Hah? Iya makanya kalian yang di luar suku bangsa Israel tidak akan bisa mengimani kakek moyang mereka. Termasuk Yakub, Daud. Kenapa Makanya kau ke disebutlah Al-Quran? itu. Kenapa kau ke Gimana Islam? sih Kenapa? kalian ini? Bingung kau kan? Terjebak kau dengan perkataan kau sendiri. Makanya kalian itu di luar suku bangsa Israel tidak bisa mengimani nabi-nabi kakek moyang mereka. Contoh Yakub. Mantap ini. Bahasan Karena bagus ini ini, bahasan bersifat bagus. Kubukakan kau data ya. ethnic Bahasan bagus religion. ini ya. Bahasan Iya. bagus ini. Makanya ketika kalian mengadopsi tersebut, Bahasan bagus ini ya. itu Oke. adalah Dengarkan saya ethnic Cepe. religion. Dengarkan Cepe lagi ya, Cepe. Dengarkan saya Cepe. Kau dengarkan saya. Ishak Luar adalah suku anak bangsa Nabi Ibrahim tersebut. yang memperanakan Yakub. Yakub anak dari Nabi Ishak yang juga dikenal sebagai Israel. Yakub kemudian memperanakan 12 suku Israel. Pertanyaannya, kalian Karisteng suku apa? Hoi. Suku apa kalian Karisteng? Hah? Hoi. Kau nggak ada moralitasmu, cara diskusimu Suku apa? pun apa? Kutanya kau. Pasaran diskusimu. Kau- Nggak ada kelasmu diskusi. Suku Apa? apa? Nanti Suku dibilang kau apa? nggak berpendidikan, Dari nggak 12 bermoral. suku Israel ini, Nggak terima kau. dari 12 Tapi suku, caramu Kristen suku berdiskusi apa? macam apa? Woi, Kristen suku apa? Hah? Jawab. Suku apa? Hah? Cara diskusimu aja berantakan. Cara Gimana lagi mau- diskusi dari tadi kau cara diskusi, Tamat kau apanya mencret kau dari sekolah? tadi kau mencret. Enggak, taman apanya kau sekolah? Tamat apa? Makanya cari berdiskusi yang benar. Kami kalau mau kau mengajari. Malu dia, malu. Tapi kalau kau Malu tidak kau bisa, kan? Malu. Makanya kalau kau tidak bisa Kristen mengajar, yang biar dibawa, aku yang kasihan sekali ya. ajari. Malu. Hah? Makanya itu Kutanya disebutlah kau, ethnic religion. hukum Makanya Taurat ditujukan kepada bangsa Bani pernah Israel. dulu aku ajari. Maka jelaslah yang dikatakan Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba Bani Israel yang hilang. iya, Paham makanya kau? disebutlah itu Makanya, ethnic religion. jelas. Agama, kesukuan. Yang tidak diketahui itu Karisteng. Garis. Dari suku Gimana apa? Dari Bani apa? Bani Taiping. Ya, makanya artinya kekristenan itu di luar suku bangsa tersebut bisa mengadopsi. Suku bangsa apa?
Suku Apa? bangsa Israel. Makanya Yesus, mau diajari kau bicara Yesus, terus, jadi susah lah kau apa? mengerti. Sekarang ibarat kau kain jelaskan lap saya. udah nggak meresap lagi kau ini, tinggal nunggu dibakar Merasa apa lagi. dari tadi kau ngawur. Dari tadi kau Bukan ngawur. biar ku ajari kau dulu ini etnik Ku ajari religion apa? itu. Nggak ada. Ku ajari apa? Sesat nanti kau buat. Makanya etnik religion itu berdasarkan geografis masyarakat suku bangsa Bale, tertentu. sosokan kau Diteruskan lagi. turun. Letak Ya gimana geografis, ku jelaskan letak ini? etnik religion. Bibil aja kau nggak paham. Makanya ketika hadir perjanjian baru, itulah rahmat Udah, bagi nggak semesta ada kau. alam Nggak ada perjanjian ilmu baru kau. itu yang artinya di Kau luar suku lawanmu, bangsa kau itu bukan tertentu lawan saya. bisa Hah? mengadopsi Nggak setara, pengajaran nggak tersebut. setara. Nggak setara. Bukan, biar ku Kacau, ajari kau. kacau kau. Mengajari Memahami kau. Bibel kau kacau. Kacau kau. Nah, cobalah kau ajari lagu tentang Apa Tuhan apa kau? Ah, dari tadi kau ngaco bilang kau. mereka ini tentang Tuhan. Coba paparkan dulu teologimu. Nggak Bicara tentang usah Tuhan kau dulu, pertanyaanku coba. aja kau jawab. Ah, dari tadi kau lompat sana sini. kau- Hukum Taurat itu apa? Taurat itu apa? Tuhan itu apa? Agama Gila, itu kau apa? mendengar nggak bisa, diajari nggak mau, mengajar pun nggak bisa. Apa? Lu mau Apa yang gimana nggak kalau ada? lagi Nggak ini? ada. Mau kemana lah arahmu ini? Mau kemana? Kau yang mau kemana? Coba ajari dulu kami, coba mengajar kau dulu. di Ajari sini. apa? Nggak usah diajari. Bercerita Kau dulu nggak tentang bisa Tuhan diajari, itu seperti sesat apa, kau. coba. Lompat-lompat Ya, kau ajari dulu pertanyaan. apa yang sesat ini. Coba ajari dulu tentang Tuhan itu. Bagaimana tentang Tuhan itu ternyata rupanya. Coba. Hehehehe. Jawab aja Berbicara dulu kau pertanyaanku. dulu tentang Tuhan, Dari tidak 3 secara pertanyaanku tidak ada yang kau jawab. Tetapi Apa kau bertanya tentang bertanya Tuhan yang bertanya? bisa Nggak ada diterima juga yang semua kau jawab. orang. Coba berbicara kau dulu. Aku dari tadi mau menjawab. Apa? berhasil Nggak usah, menjawab. nggak usah. Kalau- Nggak ada ilmu kau. Nggak ada ilmu kau. Hah? Sosokan Bibel. Nggak ada ilmu kau. Nggak ada. Bapak ST loading, lanjut. Aku minum dulu, kering leherku. Iya, ini saya bingung. Tuhannya di Bibel ini Tuhan huruf kecil atau Tuhan huruf besar ini? Nah, itu kan pengertian LAI. LAI lagi disalahkan, kan begini. Ya, LAI itu menggunakan Tuhan huruf besar itu merujuk kepada siapa? Gak ada ilmu kau. Bentar. Ya bentar Merujuk bentar ya. kepada Bentar. Jehovah. Awang. Pak Ya, Awang, ya. silakan. Assalamualaikum, Ya. Ustaz. Assalamualaikum, Islam Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Lah saya keluar itu ya lah terkait sama Patah Bagu lah. Saya pada Malaysia nih, hari Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, izin Nah, saya ya, turun dah. Bang Tahun ya. baru Bang Awang, tahun baru kalian di sana. Izin saya turun Bang. Ya. Ah, ya, Bisa Kuala kau Lumpur. kemana-mana cepet. Ah, dari tadi kau muter-muter. Enggak, ini kan tahun baru. Ku ucapkan selamat tahun baru Awang. Raja debat. Raja debat menito Raja debat. Raja debat. Lanjut Pak PST, loading dengan Bang Adon, lanjut. Iya. Monggo PST dulu, PST. Aku ngerokok dulu. Aku mau ngerokok dulu, ngerokok. Si Cepeng gak ada ilmu, bukan lawanku, bukan Ngerokok lawan. lah. Iya, Aku iya, sambil iya. merokok juga nih, merokok. Di sini bentar ya. Win, silakan naik Win. Bantu dulu. Ling takut dia bersuara kalau begini. Win, naik Win. Jangan takut bersuara. Ini kita cerita tentang Tuhan ini. Ceritalah kita Anda, tentang ini- Tuhan yang bisa diterima semua manusia. Bagaimana menurut bentar, kalian? Abang. Momotku takut motok kalau begini ini. Tuhan kau aja ngawur kau. Lanjut Pak PST loading, aku ngerokok dulu, mencret. Nah, coba Campur dulu masako. bahas dulu itu tentang Tuhan yang bisa tentang diinformasikan, Tuhan. bisa diterima semua umat manusia. Biar enak kita diskusi, saya tanya sama kamu, Tuhan kamu di dalam Bibel itu huruf kecil atau huruf besar? Ya Tuhan itu gelarnya itu. Iya, yang mana kan di dalam Bibel itu ada Tuhan huruf kecil, ada Tuhan huruf besar. Tuhan Ya, kamu kalau yang kecil LA atau itu huruf merujuk besar? huruf besar itu ke Jehovah. Oh, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kenapa Bang? Iya, Bang. Jadi- Terima tamu lah di Silakan atas. lanjut. Ling malu. Ya, lanjut. Jadi Tuhan kamu yang Bahas dulu tentang esensi apa dulu ilahi. Iya, kita- secara kita. universal. Coba bisa nggak? Kalau Iya, bahasa kita ambil apanya? poinnya dulu. Tuhan kamu yang mana? Tuhan atau begini, Tuhan kamu yang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Nah, kalau di perjanjian lama itu tidak diketahui.
Tidak diketahui. Iya, soalnya Tidak begini. diketahui itu Tuhan di abstrak. perjanjian lama ketika melihat manusia hancur, tetapi Tuhan di perjanjian baru ketika melihat manusia Tuhannya yang digantung. Jadi Tuhanmu yang Iya, mana? makanya itu Yang sudah perjanjian lengkap lama atau Bible itu. perjanjian baru? Itulah mantapnya Bible itu, lengkap dia. Artinya kita memahami dua sisi, ada yang sisi abstrak, ada yang sisi realistis. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa diketahui, tidak bisa diindra, disebutlah dia tidak serupa dengan apapun di bumi ini, esensinya itu aku adalah aku, itu yang diperkenalkan Musa. Lalu aku itu diletakkan pada Yesus. Nah, itu dia artinya yang bersifat transenden kepada yang imanen, yang abstrak kepada yang realistis, yang bisa dipahami manusia itu dari kiri ke kanan, pemahamannya manusia antar manusia untuk memahami yang tidak bisa dinalar manusia, yang tidak bisa diindra manusia, harus lewat kepada yang bisa diindra dinalar, yaitu Oke. Iya, jangan khotbah lah, jangan khotbah tanggal 1 begini. biar kau jari Jadi Tuhan kamu, pelan-pelan. berarti Tuhan kamu Yesus kan? Nah, kalau itu masuk ke kristologi kita, bukan berbicara Jadi yang teologi mana lagi. Tuhan? Memang ada berapa Yesus di dalam Bible itu? Nah, itu kita masuk kristologi. Makanya yang mau aku bahas ini teologi Tuhan secara umum yang bisa diterima semua orang. Semua manusia Nah, coba. bisa menerima, tidak ada yang membantahnya. Makanya Tuhan yang secara umum itu pikiran, diletakkanlah Tuhan itu pada pikiran manusia. Makanya Oke, kan kecerdasan. begini, Gimana? CP, kan Tuhan di perjanjian lama kata kamu itu kan Yahweh. Nah, Tuhan di perjanjian kamu yaitu Yesus. Nah, ini siapa Tuhan kamu ini? Masih abu-abu ini. Makanya kalau berbicara, makanya pisahkan antara teologi dan kristologi, biar kalian paham. Kan Mana saya hanya kristologi, tanya mana Tuhan kamu di teologi. perjanjian lama atau perjanjian baru, begitu. Kalau masuk kristologi kita berbicara tentang 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanya ada satu Bapak, Tuhan, jadi oke. yaitu Yesus Kristus. Oke, Ya. jadi ada Tuhan Yesus Kristus, Bapa ini Tuhan juga. 1 Korintus 8 udah jelas tadi. Iya, Bapa Allah ini Tuhan itu juga atau tidak? Bapa. Iya, Allah Bapa itu Tuhan atau tidak? Allah itu Bapa. Iya, Tuhan atau tidak? Tuhan itu Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Kan teks Oh, berarti doang, ya. Tuhan antara Allah Bapa sama Yesus, Tuhan kamu yang mana? Tuhan ya Yesus. 1 Korintus, Oh, baca 1 Yesus. Korintus Berarti- 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan oleh yang karena Dia kita hidup. Kan jelas itu 1 Korintus 8 ayat 6. Itu masuk kita ke kristologi, makanya di situ berbicara tentang Tritunggal. Kalau Ada di Filipi- Bapa, ada Yesus, ada kehidupan, ada Roh. Itu berbicara Oh, Tritunggal. berarti masuk ada 3. doktrin. Berarti ada iya. 3. Oh, ada 3. Begitu. Masuk doktrin. Terus di Filipi 2 nomor 8, nomor 6, 7 sampai 8 itu dia taat kepada siapa itu? Sampai mati di kayu salib itu. Pada Bapa. Kan begitu enak. Berarti Yesus taat kepada Bapa, CP taat kepada Yesus, begitu. Enggak, ini Yesus ini beda mengajak lagi. manusia, mengajak setiap manusia meninggalkan akunya, menyatu kepada yang ilahi, kepada Bapa. Itu kalau masuk kristologi. Jadi sekarang CP taat sama siapa? Sama Yesus atau Bapa? Taat, apalagi taat ini sekarang? Menyembah kepada siapa? Paulus. Yang bagaimana Pak Adon, lanjut ini? Pak Adon. Pak Adon lanjut dulu Pak Adon. Nah, menyembah yang bagaimana? Menyembah itu artinya ikrar atau mengabdi. Paling tepatnya Itu sih bahasan mengabdi. bagus ini. Bahasan bagus ini. Iya, Bahasan bagus mengabdi. ini. Itulah penyembahan, Oh, bahasan mengabdikan bagus ini. diri. Oh, mantap ini, mantap ini. Pak Adon, Rokoknya udah nih tadi. mau? Ya, mau merokok. Boleh? Bang? Silakan Boleh. Pak Adon. Jadi gini, yang tadi saya ke penyesat itu ya, Bang. Tadi kan ada Apa itu penyesal itu? Nah, ini sebentar dulu ya.
Di Matius 24 nomor 4 sampai 5 itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias." Begitu ya? Itu. Jadi penyesat yang datang sebagai Mesias dengan memakai nama Yesus, Paulus mengaku didatangi oleh Mesias bernama Yesus dan bukan manusia, ya. Jadi ada dua Mesias, Mesias Yesus yang datang di tengah Bani Israel hanya untuk Bani Israel, Mesias Yesus yang datang ke Paulus yang bukan manusia yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan seluruh dari penduduk bumi. Nah, itu Bang, udah jelas di situ kan? Tuh. Jelas nggak Bang? Apa itu? Loh, penyesat tadi itu Bang. Mesias dulu, pahami dulu. Makanya pahami satu-satu dulu. Apa arti Mesias? Ini kok nggak paham kita etimologi katanya rumit. Ya, kita Udah, langsung jangan mau digiring menafsir. sama si penyesat ini. Dia Iya, ini hanya mau Mesias. lompat-lompat. Kita Nggak pahami usah, dulu jawab Mesias aja itu itu, apa. jawab. Aduh, gak bisa kau giring. Jawab aja. Lanjut Bang Adon. Iya, baik. Lanjut. Oke. Jadi Mesias yang datang ke Paulus yang bukan manusia, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan seluruh dari penduduk bumi. Ya, di Islam juga demikian, ada dua Al-Masih, Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Di Bible ada dua Al-Masih, yang asli anak manusia dan Al-Masih Dajjal, menyesat antikristus, ya, penyesat antikristus ini yang datang kepada Paulus. Kristen ini mengikut siapa? Ya, mengikut anak Maria? Bukan, mengikut anak Maria disebut Yudaisme kan, gitu ya. Nah, Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku kesinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku ibadah sabat, aku menyembah kepada Elohim, kitabku tanah, aku berpuasa, aku tidak makan anjing, ya kan? Aku tidak ibadah minggu, aku tidak mengkitabkan perjanjian baru, aku tidak mengenal Paulus. Sedangkan pengikut Paulus menjadikan Kristen karena berdasarkan pernyataan-pernyataan Dajjal Al-Masih yang datang kepada Paulus. Orang Kristen menggunakan akal dan yang akan selamat pasti akan menjadikan ucapan saya ini sebagai renungan, ya, untuk kemudian pintar dan pandai memilih bahwa Yesus itu ada dua di dalam Bible. Gitu. Yesus yang adalah anak Maria yang tidak sempat dan tidak bisa dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, dan Yesus yang menggantikan anak Maria yang ditampar, diseret dan sebagainya, keluar dari kubur, mengaku dirinya diberi kuasa dalam kemudian meminta kepada pengikut-pengikutnya untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Siapa itu? Siapa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus Kristus yang asli menubuatkan akan datang Yesus Kristus menyesat banyak orang. Dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang banyak, ya. Kalau saudaraku ini percaya kepada Yesus, maka percayalah bahwa ada muncul Yesus palsu yang memiliki pengikut banyak. Pengikut Yesus palsu adalah dia yang tidak diagung-agungkan Kristen ini. Yesus Tuhanku, anak domba yang menebus dosa-dosaku. Dia adalah kasih yang datang ke bumi ini. Dia adalah Dewa Theos yang turun ke bumi yang untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami. Itulah Tuhan kalian. Sedangkan ending dari cerita ini semua adalah di Matius 7:22-23. Begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermukjizat? Dan kemudian Yesus berkata apa?
pada hari itulah saya akan berterus terang kepada mereka, orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini, nyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kambing-kambing Zumanus, kalian bicara apa sih? Itu saja. Bentar dulu bang, biar kita ajari orang ini dulu. Mesias. Kau yang Arti kuajari, Mesias. kau yang kuajarin. Kalian berdua, satu, Alku, Michael, Cepe, kalian bertiga kuajari. Gak perlu kau ajari. Oh, kuajari kalian. Mesias. Ayo, sini ya. Oke, baik. Biar Satu lawan tiga Mesias ya. ya kita ini. Oke, sini kulawan kalian 1 lawan 3. perlu. Saya Nggak akan gunanya jelaskan kau lawan, Paulus itu adalah Coba jelaskan dulu. penyesat. Sekarang Jelaskan dulu Mesias, dengarkan Mesias. saya. Nah, Sekarang jelaskan dulu dengarkan Mesias. saya. Kalian bertiga lawan aku. Kambing Dengarkan Zumanus. saya. Dengarkan saya ya. Dengarkan saya. Paulus mengaku suku Benyamin. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian 49 nomor 27. Suku Benyamin seperti serigala. Benyamin, kamu dan keturunanmu akan seperti serigala yang ganas. Berhati-hatilah kepada serigala. Hei. Itu satu. Dan yang kedua, di dalam Mazmur 58 ayat ketiga, mereka itulah anak haram dan orang jahat mulai daripada rahim ibunya. Paulus mengatakan, aku sudah dipilih sejak dari kandungan ibuku. Paulus mengatakan, apa yang kutulis bukan dari firman Tuhan, melainkan dari seseorang yang bodoh. Itu satu. Lunas Adon tadi. Iya, aku jelaskan kepada kalian. Sekarang, di mana dasar bahwa Paulus itu adalah rasul kalian? Di mana dia rasul yang paling benar? Apa dasarnya di dalam kekristenan? Apa? Nikmati pantat Zumanus. Nikmati. Jawab, oi. Jawab. Jilat aja. Jawab, kalian bertiga lawan aku. Jawab. Di mana? Jilat terus. Paulus mengaku sebagai suku Benyamin. Terus jilat nih. Kepanasan kau kan? Kepanasan Kita kau, bahas lunas kepanasan. kesianan tadi. Jangan Tukang main-main satu, yuk. kalian berdua lawan saya, lawan. Pakai Sekarang jelaskan pada saya. Jelaskan pada 2 lawan 1 ini. 2 lawan 1. Iya, sudah kita bahas tadi naskah 2 Sidon lawan tadi. 1. Jelaskan pada saya. Jelaskan pada saya di mana Paulus adalah rasul yang sebenarnya. Di mana? Di Alkitab. Udah capek. Di Alkitab. Apa? Tunjukkan Tadi datanya. baca. Tunjukkan saya datanya. Tunjukkan. Kau baca sendiri di Alkitab. Tunjukkan datanya. Nggak ada data kau. Kepo dengan Alkitab. Bahas koran lah. Mencret kau. Kamu nggak berani bahas Nggak ada koran, data kau kan? Nggak ada data. Kamu nggak berani bahas 2 koran, lawan kan? 1 lawan. Kalau ada pendeta kau suruh naik lawan saya. Sekarang kutanya. Jenggot lewat akal pendek. Sekarang Akal pendek. nggak bisa jawab kau kan? Jangan. Nggak bisa jawab kau. Nggak bisa jawab. Itu kepanikan. Nggak Ayo, bisa Cepe. jawab kau. Sekarang tunjukkan pada saya di mana Paulus adalah rasul yang benar. Di mana? Woi. Kau baca Bible aja, baca kitab. Di mana? bertahun-tahun. Di mana Paulus berkata, Nah, kau aku baca, sudah kau jangan dipilih tanya-tanya. sejak dari kandungan ibuku. lima orang. Nah, Yesus berkata, Siapa yang bilang Muhammad itu nabi? penyesat Siapa yang- itu, ada orang-orang di mana? yang haram itu Woi, berasal dari ngomong kandungan ibunya. Paulus adalah penyesat. Itu satu. Dan yang kedua, Paulus mengaku Iya. berasal dari suku Penyesatnya Benyamin. kalian. Anda baca di dalam Kejadian 49 nomor 27. Suku Apa? Benyamin Kau seperti baca yang Quran aja serigala. lah, jangan Benyamin, baca kitab. Benyamin, Tidak ada kamu hak dan kamu. keturunanmu akan seperti serigala yang ganas. Iya. Yesus berkata, berhati-hatilah kepada serigala-serigala. Mereka itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Yang palsu. Mengaku mengikut Kristus, tapi mereka adalah serigala yang buas. Paulus Sudah. serigala yang buas. Sudah, cukup lah. Cukupnya ketawa-ketawa. Nggak bisa jawab tantrum. Apa? Ini data yang kusampaikan. Yang data. Pertanyaannya, Jangan Paulus comot-comot, ada bro. silsilah nggak? Woi, Bro, jangan Paulus comot-comot. ada silsilah nggak? Hah? Nah, Ini bukan jawab. Arab gundul.
Paulus ada silsilah enggak? Bukan kalimat Arab gundul. Kutanya, Kamu tidak tahu siapa ibunya Paulus? Kalau dia adalah seorang rasul, Ibunya siapa? Paulus, Sauda. Siapa? Sauda yang Jawab. berak di lapangan itu. Sauda yang berak di lapangan. Malu dia, malu. Kamu yang bikin malu. Sekarang kutanya kau. Kitab kalian itu tidak ada Jelaskan sejarahnya, saya tahu silsilahnya nggak? Paulus. Jadi jangan terbongkar kamu yang kebohongan semua itu. Jelaskan Terbongkar. sama saya Karena internet di sudah mana membongkar silsilahnya semuanya. Paulus? Di mana? Iya, membongkar internet, bongkar kalian panik. Aduh. Kenapa kau ini? Kenapa? Kenapa kau ini kejang-kejang? Bahasa Al-Quran kan? Kenapa kau kejang-kejang kan? ini? Enggak sampai yang kejang, kamu yang kejang Kenapa kau tengah malam kejang-kejang? kamu bahasa Alkitab. Tidak kau malu. Jelaskan pada saya keturunan dan silsilah Paulus. Siapa? Ya, kamu punya keturunan sendiri, kamu jelaskan dulu. Nabi Bapakmu kami, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya keturunan yang jelas. Paulus punya keturunan Dari nggak? mana? Dari mana? Apa? Coba kamu bilang dari mana? Apanya? Jangan bodoh-bodohin umat. Oke, aku jelaskan. Mantap Coba ini. baca di Nabi Al-Quran Muhammad di mana yang Sallallahu bilang Alaihi Wasallam keturunan jelas? Coba kamu bilang. memiliki silsilah dan Ngomong sanad keturunannya. seenaknya Aku aja. jelaskan ya. Aku Kalian- jelaskan Anda. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab bin Luhai bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Di mana silsilah Paulus? Di surah berapa itu? Surah berapa dari Al-Quran? Coba kamu unjuk. Ketawa kau. Di surah berapa? Coba Di mana kamu tunjuk. silsilah Surah Paulus? berapa? Di mana? Di mana? Di mana di Al-Quran? Surah. Coba tunjuk. Di mana? Di mana Jangan silsilah kamu jawab Paulus? diri kamu sendiri. Jawab. Di mana silsilah Paulus? Jawab kamu juga, saya juga. Di surah Mana berapa di silsilah Al-Quran? Paulus? Hah? Mana silsilah Muhammad di Al-Quran? Surah berapa? Surah berapa? Ya ketawa. Ketawa panik. Oke, baik. Saya jelaskan kepada Anda ya. Al-Quran kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan buku sejarah, bukan buku silsilah, dan bukan buku penelitian. Karena kenapa? Al-Quran adalah 100% firman Tuhan dan firman Allah. Pertanyaannya berbeda dengan Bible kalian yang memiliki dan sudah bercampur dengan penyelidikan. Perkataan dan surat-surat Paulus sudah terkandung surat-surat Paulus yang kalian katakan adalah rasul. Kalaulah dia adalah rasul, jelaskan pada saya di mana silsilah Paulus. Di mana? Jawab dulu Paulus itu, nanti baru kau mengarah Di mana? Paulus Cepet, mana. bantu. Di mana silsilah Paulus? Cepet. Kalian kan kepo dengan Paulus karena Paulus Dua itu lawan tidak saya, berhuruf. dua lawan saya, lawan Paulus saya. itu- Di mana silsilah Paulus? Di mana? Paulus itu orang Ibrani asli. Iya, apa silsilahnya? Dia dari keturunan dia apa? dari Di surah mana? Dari Di keturunan apa? Benyamin. Silsilah dari keturunan apa? Benyamin. Hah? Suku Benyamin. Suku Benyamin. Suku Benyamin. Benyamin adalah keturunanmu. Wahai Benyamin, kau dan keturunanmu adalah serigala yang ganas. Serigala yang ganas. Apa yang dikatakan Tapi minta Yesus? silsilah. Berhati-hatilah kalian kepada serigala yang buas. Dia Tapi minta berasal silsilah. dari penyesat-penyesat. Maka yang dikatakan Paulus adalah, aku sudah dipilih dari sejak dari kandungan Kan minta ibuku. silsilah mana Yesus nih? berkata bahwa penyesat-penyesat dan orang-orang yang haram itu sudah Ini bicara berasal silsilah dari ini. kandungan-kandungan ibunya. Paulus. Kau itu lahir 4 tahun setelah belum mati. Paulus. Iya, ini mau diajarin kok ini dari. Mau diajari apa? Suku Paulus Benyamin penyesat. itu. Apa? Yang kalian ikuti Paulus penyesat. Paulus itu Gimana kau rasul. mau belajar, mau diajarin kok susah. Nanya. Susah nanya, tapi apa? nggak mau Kau dari tadi. menerima Kau dari jawaban. tadi. Hah. Dua orang bertanya tumbang nggak mau kau. jawaban. Dua orang tumbang kau lagi. Jelaskan pada saya silsilah Paulus. Ya itu dari suku Benyamin terpilih.
Benyamin itu salah satu suku bangsa Israel. Paulus dari suku Benyamin. Siapa suku Benyamin? Ya, Siapa suku wilayahnya- Benyamin? Siapa? Siapa suku bangsa Benyamin? Siapa? Israel. Siapa? Benyamin, suku Benyamin itu. Siapa suku Benyamin? Suku bangsa Israel. Iya, dari keturunan Suku Benyamin adalah serigala yang Putra Yakub. memuas dan ganas. Suku Benyamin adalah Iya, dari putra Yakub, dari suku bangsa Israel. Yakub itu siapa? Siapa putra itulah Yakub? Gak ada. Israel. Ngadi-ngadi kau, ngadi-ngadi. Paulus gak ada, Benyamin, gak ada, makanya gak mau ada. diajarin. Ngadi-ngadi Gimana kau, ini? jangan kau nipu-nipu di sini. Bertanya, tapi kau nggak Nggak butuh usah kau jawab. nipu-nipu Kan di jadi bingung sini. aku ini sama Nggak kau usah dari tadi. kau. Paulus, Kau menjelaskan nggak Paulus, bisa. Paulus, Diajarin nggak akulah mau. Yesus yang telah engkau kacau aniaya. ini. Alah, yang bertemu dengan Paulus itu iblis. Tahu kau, iblis. Kau nanya silsilahnya, ku paparkan silsilahnya, kau nggak mau terima. Jadi Oke, bingung mana aku. silsilahnya? Ku minta, mana? Ya dia dari suku keturunan Benyamin itu suku. Iya, keturunan Iya, Benyamin. dari Baru Benyamin, anaknya. Benyamin apa? Anaknya Yakub. Di mana? Di mana datanya? Mana? Yakub di Filipi Mana 3. datanya? Di Mana Filipi- datanya? Filipi Yakub 3 mana? baca. Yakub mana? Yakub mana? Hah? Yakub, Datanya mana? Bukan Israel. Datanya kacau mana? kau Datanya ini. mana? Baca saja. Benyamin anak bungsu dari Yakub. Di mana datanya? Di mana? Ya, Yakub Mana itu datanya? Di mana Israel. data Paulus dari jelaskan. anak Yakub? Di mana? Di mana? Biar ku ajari kau dulu. Gak Yakub usah itu kau ajari saya. artinya Saya minta orang datanya yang mana? Hei, datanya mana? Di Kejadian Data dari 32 kita disebutlah di Apa situ. yang dikatakan di situ? Yakub Coba. artinya itu orang Oke. yang bergumul dengan bukan semua. Oke, siap. Bukan bahasa Arab. biar ku Bahasa- ajari. Susah kali ini diajarin. bahasa Coba mana? akan mengerti. Mana? Kita enggak usah kita Diam tidak dulu usah pasien. berbangga. Hei, diam dulu Cak Ayu. Diam dulu. Lanjut cepet. Lanjut. Iya, Yakub itu Nggak di usah lah, Kejadian kamu 32. oke, punya di situ Alkitab. disebut Aduh, Yakub. nggak usah, pasien. Artinya Sebentar, pasien, orang sebentar. yang bergumul dengan Elohim itu arti Yakub. Hah? Kok Baca di kitab dulu. Kejadian tahu lah. Mana kau ini Kau mau ngaca? nipu di sini? Baca di Kau kitab Kejadian tahu mau nipu semua. kau di sini, cepet. Terbuka. Hah? Gimana sih kau ini? Mau nipu kau di Ini sini? data yang kau Ya. bawa. Aku Data bukan ambil apa? dari Di mana asal dijelaskan mula. keturunan silsilahnya di situ? Di mana? Jaga narasimu, Jul. Mana? Jul, Apa jaga lagi narasimu. ini pasien satu ini Ini kan orang jaga tua ini? narasimu. Diam dulu. Ini Tidak kita bagus ini. itu. Mana? Cepet. Bukan Host, bukan mute malu dulu dengan ini, kamu mute ngomong. dulu ini pasien Makanya satu di Kejadian ini. 32 Mute itu dulu. ada di situ disebutkan Yakub, itu Apa? kisah Yakub di situ disebutkan. Kisah Yakub di mana Paulus? Iya, nah. Mana? Makanya Mana? Jelaskan, ayo, mana? Saya mendengarkan, ayo. Coba, aku mau dengar. Bang Zul, izin Paulus minta itu dari Angel suku ini. Benyamin. Paulus dari Ya. suku Benyamin. Sebentar, Iya, Bang. Benyamin ada Alkitab, serigala ganas. Tahu kau? Angel Enggak har apa-apa, Pak. Bukan kelelawar liar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jo. Kamu makin hari makin memelukan nih. Jangan ki. Jangan. Ayo cepet. Maju lagi. Biar kita layani lah. Mana? nambah lagi nih. Karena orang-orang ini semuanya lagi panik dengan keterbukaan Mana? Panik internet. apa? Jadi kita layani baik-baik. Di mana silsilahnya Panik. Paulus? Panik. Panik apa? Kamu Silsilah belajar Paulus aja mana? ke Kumaila. Silsilah Kamu Paulus belajar mana? ke Kumaila, kamu ninsiri. Apa ini? dulu dari Yakub, baca di Kejadian kisah Yakub Makanya dulu. Siapa Di Yakub? mana Yakub? Yakub memperanakan Paulus? Di mana kau katakan cepet? Jangan kau nipu di sini.